Assalamualaikum, halo semuanya, apa kabar? Sehat selalu kan pastinya, amin. Saya Dita yang akan menemani kalian semua di podcast Tasimi, suara motivasi anak ekonomi. Nah, di podcast perdana ini, kita kedatangan tamu dari kakak tingkat kita semua, yang pastinya bakalan sedikit sharing pengalaman mengenai beasiswa loh. Kalian juga pasti tahu kan siapa orangnya. Yuk dengerin podcast kita. Boleh kenalan dulu. Kenalan dulu, mungkin Ya. simpel aja. Boleh. Perkenalkan, nama saya Musyafa Cakti. Teman-teman sih biasa panggil di kampusnya Mus, cuman ya bebas sih mau panggil Mus, mau siapa atau siapapun bebas. Sekarang saya berada di jurusan Ekonomi Syariah kelas 7B, dan saya asli Bandung. Nah, Musyafa ini bisa dikatakan sebagai mahasiswa aktif HR ya, Ayah. Aktif banget Ya, pokoknya. Jadi kalau masih ada yang nggak kenal sama Musyafa, itu fix kalian kurang lama banget diam di kampusnya. Nah, Musyafa tuh ketua HMJ tahun lalu ya, Ayah. Alhamdulillah. Jadi tanpa sadar, beliau adalah orang yang mengurusi kita di luar layar dalam setengah tahun ini loh. BTW, kenapa nggak nyalonin lagi, A? Kan nggak boleh 2 periode mah. Oh Biar iya. dan kayak lain aja. Biar itu dok. Oh iya, katanya Musyafa itu penerima beasiswa tahun 2020 ya, Ayah? Alhamdulillah. Beasiswa. Kalau misalkan Dwi nanya sedikit perihal beasiswa, boleh dong? Silahkan, boleh. Gimana? Soalnya nggak sedikit loh mahasiswa yang kadang tertarik buat daftar beasiswa, tapi karena minimnya informasi, tekad itu jadi terkubur lagi. Iya. Bismillah aja lah, setahu saya tentang beasiswa yang ada di UIN itu gimana. Boleh. Kalau boleh tahu, awal mula bisa tahu tentang informasi beasiswa, itu dari mana, A? Beasiswa ya berarti Iya, ya. kayak... Oke, jadi setahu saya mah, jadi sebenarnya persepsi saya mengenai beasiswa itu sebenarnya beasiswa itu sebagai bentuk apresiasi lah kepada kita selama 1 tahun atau beberapa semester di kampus, itu sebagai apresiasi terhadap apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita raih berupa IPK. Nah, kalau mengenai tadi informasi beasiswa, sebenarnya di UIN itu banyak banget loh beasiswa itu. Ada beasiswa PPA, beasiswa Kota Bandung, dan beasiswa BI. Biasanya informasi beasiswa itu selalu ngedadak gitu. Ngedadak maksud di sini batas akhir pendaftaran itu tanggal 30 nih contoh nih. Informasi baru sampai ke kita benar-benar sampai itu tanggal 27 misalkan. Itu kan mentok banget gitu ya. Nah, Iya, betul. Makanya salah satu solusinya itu sebenarnya kita proaktif. Kita sendiri sebagai mahasiswa itu harus proaktif, harus kepo ke banyak informasi. Nah, kalau cara kita kepo untuk beasiswa itu, pertama kita kepoin official account dari UIN Bandung sendiri itu. Banyak kan ada Twitter, Instagram, dan lain-lain. Nah, kita kepoin nih, kita follow atau apapun itu, kita cari informasi. Masih belum dapat lagi, kita langsung tanya-tanya informasi ke rumah kita. Kita tanya ke jurusan. Ada Pak Kanjur, ada Bu Sektur, yang biasanya informasi beasiswa itu melalui beliau berdua. Masih belum dapat lagi, kita cari kepoin official account yang penyalur beasiswa, kayak misalkan BI di sini kan kita kepoin Instagramnya BI atau Genbi. Contoh lagi beasiswa Jarum, kita kepoin lagi beasiswa IG-nya beasiswa Jarum. Nah, jadi kita sendiri mau nggak mau kalau misalkan perihal beasiswa, kita harus proaktif sendiri gitu, karena ya tadi permasalahan di kampus kita itu distribusi informasinya masih dibilang minim lah gitu. Oh gitu. Terus dari sekian miliarnya beasiswa, alasan Musyafa milih beasiswa BI apa tuh? Kenapa nggak beasiswa yang lain gitu? Kan banyak tuh. Sebenarnya kalau misalkan
dibilang kenapa pilih beasiswa BI, yang pertama jujur karena emang dari awal pas semester 1 itu kan saya punya teman emang salah satu penerima beasiswa BI waktu itu ya. Saya kepoin tuh, apa sih beasiswa BI? Oh, ternyata ada Genbi. Genbi itu apa sih? Oh, gini. Dan secara pribadi merasa tertarik. Kenapa merasa tertarik? Jadi salah satu ataupun kegiatan prioritas utamanya Genbi itu adalah pengabdian masyarakat lah gitu. Bantuan dan lain-lain. Jadi saya tuh tertarik gitu secara pribadi, tertarik untuk ikut. Rame loh ternyata, dan itu menjadi salah satu implementasi dari Tridharma Mahasiswa yang caranya pengabdian masyarakat gitu. Jadi secara pribadinya kalau beasiswa mah selagi ada apapun itu beasiswa daftar aja gitu. Cuman alhamdulillah qadarullah yang kecaplok BI gitu. Jadi kan ya kita jalani aja gitu. Cuman kalau BI Genbi sendiri itu ya gara-gara Genbi tadi, gara-gara mayoritas kegiatannya itu kebanyakan pengabdian masyarakat orientasinya. Oh gitu, berarti Amu Syafa itu dia dengar dari pengalaman teman dulu ya awalnya ya. Oh, gitu. Terus kalau persyaratannya itu banyak nggak sih, ada tahapan-tahapannya juga nggak? Apa gimana ini? Jadi gini, kalau mengenai beasiswa BI ya, setahu saya beasiswa BI itu sebenarnya ada 2 tipe. Yang pertama tipe reguler, yang kedua itu yang pertama beasiswa reguler, yang kedua beasiswa unggulan. Nah, beasiswa reguler itu dan di kampus UIN Bandung itu baru cuman yang beasiswa reguler. Kalau beasiswa unggulan itu salah satu syaratnya itu kita harus ngasih nilai TOEFL kita keluar. Tapi karena di UIN Bandung itu cuman beasiswa yang reguler. Nah, kalau kita lihat dari persyaratan tahun kemarin, itu sih nggak banyak sebenarnya. Kalau kita lihat ya, dari tahun kemarin itu yang pertama mahasiswa aktif. Mahasiswa aktif ya jelas lah kita di sini mahasiswa aktif ya, kali orang cuti kuliah tapi mau daftar beasiswa gitu. Kemudian telah menyelesaikan minimal 40 SKS. Nah, 40 SKS itu semester berapa? Semester 3 atau semester 5 gitu minimal. Jadi teman-teman yang semester 1 ya bersabar dulu, tingkatkan dulu nilai-nilai yang ada gitu. Jadi minimal kita udah dapat 40 SKS, kita selesai gitu. Terus yang ketiga itu terkait IPK. Kalau IPK ini di sini kecil, IPK-nya minimal 3,00 dari skala 4. Jadi ya karena tadi beasiswa di UIN Bandung itu beasiswa reguler, bukan yang unggulan. Jadi bisa dibilang kalau misalnya minimal IPK rada nggak terlalu tinggi gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya tidak sedang menerima beasiswa dan berada dalam ikatan dinas lain. Jadi teman-teman yang udah dapat kuliah beasiswa apa yang bidik misi, ya nggak bisa dong daftar ke beasiswa BI, kasih kesempatan buat yang lain. Nah, terus berasal dari latar belakang keluarga tidak mampu. Nah, ini persyaratan yang tahun kemarin ya. Nah, karena tadi beasiswa yang di UIN Bandung itu reguler, maka prioritas BI sendiri, cuman saya juga kurang tahu, mungkin nanti teman-teman juga konfirmasi sendiri, berasal dari keluarga tidak mampu. Dan biasanya keluarga tidak mampu itu kan harus menyertakan SKTM ya. Nah, saya sendiri tahun kemarin ketika daftar itu nggak menyertakan SKTM. Jadi SKTM ya, jadi itu hanya sebatas apa ya? Sebatas pembantu aja. Ya mungkin pembantu aja. Nggak mesti gitu. Nggak mesti harus. Nggak wajib harus ada. Karena ya mungkin tadi karena ya sebenarnya yang seharusnya dibantu itu orang-orang yang tanda kutip di bawah rata-rata gitu ya ininya penghasilan orang tua. Nah, terus syarat selanjutnya bikin motivation letter. Nah, motivation letter itu isinya, kalau kemarin saya itu isinya
perkenalan diri, kemudian mau sombong juga sombong nggak apa-apa, misalkan dapat saya dulu juara 1 karate atau apa, kita bentuk dalam bentuk bukan esai lah, semacam esai itu kita memperkenalkan diri, prestasi yang udah didapat apa, kemudian alasan kenapa pengen beasiswa BI, dan yang kamu tahu tentang Gen B kalau nggak salah. Itu disatuin, dibikin esai, dibikin motivation letter gitu. Nggak apa-apa mau sombong IPK saya 4, saya pernah juara 1 di kampus atau apapun itu. Yang penting kan itu kan menjadi sebuah daya tarik ya dari diri kita sendiri. Nah gitu. Jadi terus kalau kayak pendapatan kita itu, pencapaian kita itu yang harus selama berapa tahun? Nah, apakah yang dari SD gitu bisa diambil atau enggak gitu, apa cuman selama kuliah 2 tahun belakang gitu? Oh, kurang tahu ya harus berapa-berapanya. Cuman nggak apa-apa, dari TK juga disebutin juga nggak apa-apa gitu kan. Oh iya, boleh ya. Begitu lah. Karena saya juga kemarin kalau nggak salah dari SD, prestasi dari SD saya sebutin semuanya sampai ke kampus. Oh, Gak apa-apa, gitu. itu kan sebagai bentuk apa ya? Sebagai bentuk kita ini punya value loh. Kita ini punya nilai. Goals-nya gitu ya. Ya, kita ini punya nilai untuk bisa ngebantu ataupun berkontribusi di Genbi gitu kan. Oke, lanjut ke syarat selanjutnya yang menyertakan surat rekomendasi. Nah, surat rekomendasi itu biasanya kalau di kampus itu bisa teman-teman minta ngajuin ke fakultas. Ada kok pelayanan surat rekomendasi dari fakultas. Kalau misalkan emang mau juga bisa minta ke Pak Kajur. Pak Kajur juga ya bisa dibilang termasuk orang yang berpengaruh ya di kampus, dan rekomendasinya beliau pun diakui gitu di BI gitu. Makanya teman-teman bisa lah minta surat rekomendasi ke Pak Kajur gitu. Terus selanjutnya bulan itu kamu siapa waktu itu udah masuk corona ya kalau nggak salah? Iya, udah masuk corona. Itu. Ya, terus kalau corona, kamu siapa dapatnya dari mana nih? Waktu dari itu Pak Kajur juga? Coronanya masih awal ya, masih belum terlalu ini. Jadi oh iya, masih bisa ke kampus ya, ya? Minta langsung aja gitu. Cuman karena sekarang mah ya ada sih fasilitasnya, kalau nggak salah teman-teman juga tinggal tanya ke jurusan. Pasti dilayani kok, nggak mungkin enggak gitu. Karena ya itu rumah kita sendiri gitu. Iya, betul. Nah, lanjut ke syarat selanjutnya itu memiliki minat dan pengalaman menjalankan aktivitas sosial. Nah, tadi jadi kita harus punya ya minimal sih dibuktikan dengan kita pernah satu kepengurusan misalkan di suatu organisasi, contoh AMJ gitu kan. Teman-teman kan nanti dapat kita SK disertakan, SK kepengurusan, teman-teman bisa itu menjadi bukti bahwasanya kita ini memiliki minat dan antusias kepada kegiatan sosial ataupun kegiatan organisasi. Jadi bisa gitu disertain. Jadi kalaupun teman-teman bukan pengurus AMJ, ya teman-teman kan mungkin punya ikut organisasi lain gitu kan. Nah, itu juga bisa disertakan. Lanjut ke persyaratan selanjutnya, bersedia berperan aktif dalam generasi baru Indonesia atau GENB. Nah, jadi teman-teman secara tidak langsung ketika teman-teman menjadi penerima beasiswa BI itu, teman-teman menjadi anggota GENB. Gitu. Jadi ya ntar dulu deh, nanti jelasinya kita ngebahas persyaratannya dulu ya. Nah, kemudian jadi syarat selanjutnya itu kita, kalau tahun saya ya, nggak tahu kalau tahun selanjutnya itu beda apa gimana, kita bikin video profil pribadi, nanti kita share di sosial media kita. Nah, profil apa sih namanya, video profil itu sebenarnya wajib nggak wajib sih juga kurang tahu, tapi kan yang namanya persyaratan harus dilengkapi dong kalau misalkan kita mau lolos, ya mau nggak mau kita bikin. Nah, kemarin itu video profilnya itu tentang ya tadi kalau saya mah kemarin itu saya bacain motivation letter, maksudnya yang ngedeskripsiin motivation letter itu aja sebenarnya.
gitu. Jadi persyaratannya sih sebenarnya nggak banyak kalau misalkan kita mempersiapkannya dari sedini mungkin gitu. Dan ya jadi jadi sedini mungkin kita mempersiapkan syarat-syarat kalau misalkan kita memang benar-benar ingin mengikuti beasiswa ini gitu. Waktu itu kamu siapa bikin videonya tuh pakai bahasa Indonesia apa bahasa Inggris, A? Bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia ya. Balik lagi tadi, kalau mau sombong nggak apa-apa. Lihat sombong, kalau baik nggak apa-apa ya, ada hasilnya Iya, gitu. karena kan ini bisa dibilang ya, tanda kutip kita menjual nilai diri kita loh, value diri kita Benar. gitu. Setuju ya, Ayah. Hmm. Terus kalau misalkan kita udah lulus dari tahap itu, ada wawancara katanya ya, Ayah? Nah, jadi setahu saya tahapan seleksi beasiswa BI itu yang pertama seleksi berkas, yang kedua wawancara. Nah, seleksi berkas itu ibaratnya kita diseleksi se-UIN Bandung gitu kan, misalkan yang daftar 1.000 orang, nah yang menjadi seleksi berkas itu menjadi tanggung jawabnya kampus. Nanti kampus meloloskan orang-orang yang seleksi berkasnya beres, nanti kita lanjut ke tahap wawancara. Kalau kemarin kan karena corona, tahap wawancaranya kayak gini gitu, kita video call, kita tanyain tentang macam-macam lah, tanyain tentang kenapa pengen BI, kenapa pengen beasiswa BI, kemudian kamu itu siapa, kamu itu latar belakang keluarganya bagaimana, apa motivasi kamu untuk ikut BI, dan apa komitmen kamu nantinya untuk kegiatan di Genbi gitu. Gitu. Kalau misalkan waktu kamu siapa wawancara itu ada nggak sih kayak example-nya pertanyaan yang masih ingat gitu sampai sekarang atau yang punya nilai lebih gitu? Pertanyaannya yang pertama, kamu siapa? Kemudian latar belakang keluarga kamu bagaimana? Terus apa motivasi kamu ikut beasiswa BI ini, dan komitmen kamu untuk organisasi Genbi. Itu sih seingat saya ya waktu kemarin. Berarti lebih ke introduce myself aja gitu ya, Ayah, sama kayak alasan kuat kenapa terjun ke sana gitu. Gitu. Sama latar belakang keluar. Oh gitu. Terus kalau value yang kita dapat dari beasiswa BI itu apa aja sih, A? Ada kayak khususnya enggak gitu? Ya tentunya ini ya, beasiswa itu sendiri gitu, kita dapat value dari diri. Kemudian kedua, karena kita ini otomatis menjadi anggota Genbi, otomatis kita punya banyak relasi, karena Genbi itu di UIN sendiri nggak cuma jurusan ekonomi syariah, nggak cuma fakultas FEBI, tapi UIN Bandung keseluruhan. Jadi kita punya relasi yang banyak, kita punya lingkungan baru, dan kita punya setidaknya bisa mengimplementasikan tadi pengabdian kepada masyarakat. Karena tadi salah satu orientasi prioritas kegiatan-kegiatan di Genbi itu apa sih namanya, pengabdian masyarakat. Sama ini, kita ini kan sebagai mitra BI ya, mitra BI. Betul. Nah biasanya kita ini anggota Genbi suka diikut sertakan ke kegiatan-kegiatan BI. Maka jadi kayak misalkan contoh ketika ada sosialisasi apa gitu, sosialisasi uang digital di pasar apa gitu. Nah kita dari Genbi biasanya diikutsertakan, walaupun nggak semuanya ya. Nah itu kan menjadi pengalaman tersendiri buat kita nih. Kita bisa bareng-bareng, maksudnya kita bisa secara langsung gitu ikut terjun ke kegiatan-kegiatan BI. Itu sih value yang didapat, relasi, pengalaman, sama ya banyak banget sih. Banyak banget ya pastinya. Terus kalau misalkan kita udah masuk di dalam lingkungan itu, apakah beasiswa dan value itu bisa dibatalkan seketika gitu? Jadi apa gini, gimana? Jadi gini, kita simpelnya gini deh, berbicara mengenai hak dan kewajiban.
Jadi kalau di beasiswa itu kita dapat hak berupa beasiswa itu, kemudian kewajiban kita harus aktif di Genbi. Nah, Genbi itu kalau teman-teman kurang tahu, Genbi itu ibarat semacam organisasi atau komunitas penerima BI, penerima beasiswa BI. Yang mana ketika teman-teman jadi penerima beasiswa BI, secara langsung teman-teman jadi anggota Genbi dan menjadi pengurus Genbi di UIN Bandung. Oh gitu. Nah, jadi kita harus bisa dibilang harus aktif lah gitu. Nah, mengenai diberhentikan beasiswanya atau tidak, setahu saya ya. Jadi ketika teman-teman tidak aktif gitu di Genbi ataupun tidak memberikan kontribusi ke Genbi, ke BI itu sendiri, teman-teman dapat peringatan dari Genbi itu sendiri di UIN Bandung. Ketika masih aja kurang aktif ataupun tidak kontribusi, teman-teman nanti peringatan dari BI, dari pihak BI langsung berupa, ya saya kurang tahu berupa apa, tapi alhamdulillah untuk tahun ini sih setahu saya belum ada gitu. Jadi balik lagi sih, ketika kita mendapatkan hak berupa beasiswa itu sendiri, kita punya kewajiban nih untuk aktif di Genbi dan menjalankan program-program yang membantu tugas dari BI itu sendiri. Seperti itu ya. Berarti kalau misalkan kita dapat dan kita nggak bertanggung jawab, pihak BI bisa membatalkan kapan saja ya, Ayah? Iya, kayaknya sih seperti itu. Cuman untuk kasus hari tahun ini sih, setahu saya sih belum ada. Iyalah, nggak ada. Masa sih udah daftar, Ya, terus nggak bertanggung jawab banget gitu. saya semoga aja nggak ada gitu ya. Iya, betul. Terakhir, tips dan triknya dong, supaya kita lulus gitu dari seleksinya. Apa aja? Kalau tips, sebenarnya ketika teman-teman daftar gitu di suatu beasiswa, pasti saya rasa harus dan sudah pasti memenuhi persyaratan kan. Nah, pertama tips dari saya, karena tadi distribusi informasi di UIN Bandung itu kurang menyeluruh, teman-teman persiapkan persyaratan sedini mungkin. Persyaratan itu bisa dilihat di persyaratan tahun kemarin dan gak jauh beda biasanya. Pertama itu. Kemudian yang kedua, saya rasa satu hal yang orang-orang yang ada di saya tapi tidak ada di orang lain, itu keberuntungan. Hoki lah gitu. Bisa dibilang penerima saya sendiri gitu sebagai penerima beasiswa itu bisa dibilang hoki beruntung. Nah, gimana sih cara dapetin hoki itu sendiri? Ya sebanyak kuatin mungkin. Doa kali ya, Ayah. Nah, itu tahu. Balik lagi ke doa ya. Karena ya saya rasa yang ketika semua orang mendaftar itu ya orang-orangnya pasti maksudnya pantas lah untuk dapat gitu kan. Cuman kan bisa dibilang beasiswa itu kan terbatas. Kayak dari itu. Betul. Satu tips itu sebenarnya sih hoki itu sendiri yang didapat dari perbanyak doa. Itu aja sih dari saya. Oke. Terus ada nggak nih kayak motivasi buat kita sebagai adik-adik untuk kedepannya gitu? Semoga aja jadi calon penerima BI ya, amin. Iya, amin. Sebentar lagi dibuka kok pendaftarannya, teman-teman bisa lihat, kepoin aja official account-nya Genbi, itu dia udah mulai nge-share tentang informasi-informasi beasiswa. Nah, bentar lagi pasti ada. Nah, mungkin motivasinya tingkatkan terus akademik teman-teman dan jadi persepsinya gini, beasiswa itu sebagai apresiasi diri kita atas hasil belajar kita lah gitu. Ya nggak mungkin dong kita leha-leha, nauzubillahnya dapat nilai IP-nya kecil, itu kan nggak bisa juga buat daftar ke beasiswa kan. Nah, iya, jadi teman-teman yang masih kayak misalkan menunggu pembukaan beasiswa, pertama teman-teman harus persepsikan bahwasanya beasiswa itu adalah berupa apresiasi atas apa yang kita dapat, apa yang kita usahakan selama beberapa semester ke belakang. Jadi untuk saat ini teman-teman bisa caranya dengan cara meningkatkan nilai akademik, kemudian aktif di organisasi yang ada di kampus, ikut serta
dalam di jurusan dan lain-lain. Jadi seaktif mungkin lah, karena beasiswa mah jol ada gitu, jol ayah nanti daftar. Kalau misalkan hoki, alhamdulillah nanti keterima gitu. Iya betul, rezeki mah akan ketukar ya Ayah. Nah itu dia, balik lagi ke doa. Wah, ternyata nggak serumit yang kita semua kira ya, bahwa semua juga kalau ada tekad pasti ada hasilnya. Jangan lupa juga dicampur sedikit doa, biar semua doa-doa itu jadi kenyataan. Nggak terasa ya, udah beberapa menit ke depan kita bincang-bincang perihal beasiswa. Jadi nggak bingung lagi dong, kita mau mulai dari mana ya Ayah? Iya. Ya, semoga aja apa yang saya sampaikan bisa memberikan gambaran kecil lah tentang sekelumit beasiswa yang ada di UIN Bandung. Amin. Terima kasih juga kepada kamu Syafa yang sudah menyempatkan waktunya di selang jadwal UAS yang padat ya Ayah. Tadi pagi baru UAS, alhamdulillah. Iya, udah beres Alhamdulillah, tadi mata kuliah terakhir. Alhamdulillah. Tinggal teman-teman yang belum beres ya, lanjutin UAS-nya. Semoga informasinya bermanfaat serta memotivasi kita semua. Amin. Amin. Saya Dita. Saya Mustafa. Di podcast Sasimi, suara motivasi anak ekonomi, mohon undur diri. Dadah. Terima kasih ya. Terima kasih semuanya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.